Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Oke, jadi kenapa untuk bahan ini belum saya wiring, belum saya konsep setelah kita kemarin pemilihan tunas ya teman-teman. Padahal ini sudah mulai coklat, kalau tidak kita arahkan sekarang tidak akan maksimal nanti ke depannya ya. Itu ada tujuannya ya teman-teman yang pertama. Terus eh, 4 tunas ini itu sangat mempengaruhi nanti hasil ke depannya seperti apa. Karena kenapa? Untuk pohon ini memang kita proyeksikan itu eh, pendek banget ya teman-teman, kalau istilah katanya sekarang itu bogel ya. Jadi dari akar ya, akar ke atas ini kurang lebih baru sekitar 10 cm ya, dengan lingkar batang sebesar ini ya teman-teman. Kalau untuk lingkar batangnya ini kurang lebih ya sekitar 35 hampir 40-an ya teman-teman. Tuh, kita akan coba cek dulu untuk perakarannya dan kita akan proses lagi lanjutan ya untuk bahan bonsai ini ya teman-teman. Dan kita akan melakukan proses perapian sebuah bahan bonsai ini ya. Oke, sip. Nah, kita akan bersihkan dulu ya teman-teman. Untuk akarnya kita akan coba cek dulu ya. Nah, ada alasannya ya teman-teman kenapa ini sebelum saya proses-proses dari sekarang, dari kemarin ya. Dari kemarin sampai sekarang itu belum saya proses-proses karena ya tadi ya teman-teman. Saya masih menunggu eh, nanti titik tumbuh itu dia yang menurut saya pribadi sempurna ya. Dalam artian ketika kita melakukan penyeleksian dan kita lakukan untuk apa ya bahasanya itu pengelosan, nanti kedepannya kita yang dipermudah ya. Karena kita program bonsai itu kalau bisa yang mudah ya teman-teman. Kenapa harus yang susah ya? Kalau bahasanya kan seperti itu. Nah, oke, kita cek dulu untuk perakarannya. Ini kalau untuk akar udah nggak usah diragukan ya, karena ini memang programan ya teman-teman. Oke, kita benerin dulu untuk kameranya karena ada yang berbisik ya. Nggak kelihatan nggak katanya. Nggak tejingo ojinyo menjual Palembang, bukan rendang bae yang nggak tejingo ilangnya. Teko akar bae nggak tejingo ojinya. Nah, oke, sip. Ini untuk tampak depan dari sebelah sini sebenarnya bagus juga sih ya. Kita akan sedikit ke ataskan ya teman-teman. Oke, sip. Nah, kelihatan ya. Untuk tampak depan dari sebelah sini sih oke sih. Kalau menurut saya ya. Ini akarnya sudah dominan-dominan. Cuman untuk kemarin kita akan proyeksikan tampak depan itu dari sebelah. Kita coba lihat. Nah, untuk tampak depan kita proyeksikan itu dari sebelah sini ya, teman-teman. Kenapa dari sebelah sini? Karena di sini ada akar dominan ya, pas di atas akar dominan ini ada cabang, calon cabang. Di sini juga ada akar dominan pas di atas calon cabang. Oke, kita akan bersihkan dulu ya. Tunas-tunas yang tidak kita perlukan seperti ini kita buang ya, teman-teman. Ini sangat pendek sekali ya teman-teman. Untuk tingginya kurang lebih baru sekitar 10 sentian ya dari pangkal akar ini. Sengaja saya press pendek seperti ini supaya kita bisa mengejar target yang kita inginkan ya. Nah, ini kita buang dulu. Kita buang dulu. Ini akan kita lakukan proses perapian. Jadi perapian ini sangat menentukan hasil nanti ke depannya ya. Nah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk cabang kedua ini ya teman-teman. Ini kalau kita wiring seperti ini,
nanti ngelihatnya nggak enak ya. Jadi untuk cabang kedua nanti akan kita nolkan ulang ya. Jadi kita akan menumbuhkan titik tumbuh di sini. Jadi nanti ketika di sini ada titik tumbuh, kita perapiannya itu dia lebih enak ya. Nah, ini akan kita lakukan eksekusi ya. Oke, jadi untuk yang di cabang pertama dulu ya, atau calon cabang pertama dulu, kita akan lakukan sedikit pewiringan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita pakainya kawat-kawat bekas ya. Tidak apa-apa ya teman-teman. Kita pakai kawat bekas seperti ini. Kita taruh ke atas ini ya, sebagai pengunci. Kita arahkan ya teman-teman. Ini cuman sekedar saja ya. Yang penting nanti terarah. Dan harus perlu diperhatikan ya ketika pengelosan tunas baru seperti ini, karena sisip dikit biasanya terlalu over ya untuk tunasnya, atau bukan terlalu over sih, lebih tepatnya itu mencekik ya, cepat sekali untuk mencekik ya teman-teman. Nah, nanti kita bisa bantu turunkan lagi dengan menggunakan bantuan kawat ya. Kita akan rapikan dulu ya teman-teman. Ini kalau tidak kita rapikan hasilnya nanti jelek ya teman-teman. Makanya harus kita rapikan ya. Untuk perapian bebas ya, mau pakai catok, mau pakai pahat, bebas. Kalau saya sih biasanya pakai catok ya. Kalau dia bahan yang betul-betul besar, terus kita pakai catok itu dia susah untuk rapinya, itu biasanya baru saya pakein untuk catok apa ini ya teman-teman, pahat maksudnya seperti itu. Untuk catoknya ini kita pakai produk dari Ryuga. Kalau teman-teman nanti nyari, misalkan kemarin ada yang kesusahan ya nyarinya, nanti saya taruh di deskripsi ya untuk linknya. Jadi teman-teman langsung bisa beli di situ saja ya. Nah, ini kita rapikan seperti ini. Supaya kenapa? Supaya ketika nanti kambium itu jalannya dia lebih bagus ya. Dan bisa terkesan lebih alami. Kita coba lihat dulu. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu, sudah ya teman-teman. Sekarang untuk di bagian yang ini ya, depannya ini. Ini kalau tidak kita eksekusi juga nanti ke depannya ngelihatnya juga nggak enak ya. Karena kemarin sudah kita kasih kisi-kisi ya. Untuk pas di video saya sebelumnya, itu saya memberikan kisi-kisi. Kalau di depan ini tidak kita rapikan, nanti akan kelihatan kurang enak. Catoknya sangat tajam sekali ya teman-teman. Tuh. Ini kalau kena tangan langsung putus ini ya. Hati-hati ya teman-teman. Oke. Kita rapikan dari sebelah sini aja supaya lebih enak ya.
Setelah menggunakan catok seperti ini, tetap langsung kita rapikan lagi nanti ya menggunakan karter ya teman-teman, supaya lebih rapi ya. Kalau untuk merek salep kambium bebas ya teman-teman, yang penting bisa menutup luka ini dan tidak terjadi busuk ya. Kalau untuk merek kambium saya tidak pernah menganjurkan ya, bebas teman-teman mau pakai yang seperti apa. Kalau yang lagi viral sekarang kan dia yang F1 itu ya, boleh, cuman kan ya harganya lumayan ya teman-teman. Mau pakai lidah buaya juga boleh ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin seperti ini dulu sudah cukup sih ya, kalau menurut saya. Nah, sudah jelas ya. Jadi perlunya 4 mata tunas ini ya minimal 3 dulu ya. Jadi minimal ada calon cabang kedua untuk terusan. Nah, 3 ini sangat mempengaruhi kalau ketika kita pengen buatnya informal atau dia twin ya. Itu sangat mempengaruhi, karena kenapa ini harus zigzag ya. Dari cabang 1, cabang 2 itu harus zigzag ya, teman-teman. Kalau hasilnya pengen bagus ya atau enak ngelihatnya untuk kedepannya nanti. Itu kalau boleh sekedar saran seperti itu. Nah, ini tinggal kita rapikan dulu. Karternya juga sudah lumayan tumpul ini. Untuk cabang kedua ini sekedar pemompa sedikit ya. Nanti kedepannya kita nol ya teman-teman. Ya. Bentar. Nah, ini perapian ini itu juga sangat mempengaruhi nanti hasilnya ya teman-teman. Sangat mempengaruhi sekali. Kalau kita asal atau sembarangan juga untuk ngerapikannya, nanti hasil kambiumnya itu jelek ya teman-teman. Jalannya kambium dia kurang bagus. Dia bukan jelek sih, kurang bagus saja ngelihatnya.
Nah, kurang lebihnya seperti itulah ya teman-teman. Setelah kita rapikan ya. Kita akan siram dulu ya. Nah, kurang lebihnya seperti inilah ya. Tuh, kelihatan ya teman-teman. Jadi nanti ini kita potong ya. Kita arahkan ke sini ya teman-teman. Kalau enggak kita potong aja langsung ya. Aduh, ini kita potong agak sedikit jauh sedikit ya. Nah, nanti dia di sini tunasnya. Jadi lebih enak ya. Tuh. Oke, sip. Mungkin cukup jelas ya. Semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini. Tinggal kita rapikan dulu yang di sini terus yang di belakang ya. Cuman nggak perlu kita videokan ya teman-teman karena takutnya durasinya terlalu panjang. Oke, mungkin cukup seperti itu video kali ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Salam dari saya, salam dari Bonsan Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap ya.